Dan dengan membatalkan nasab Ba'alawi, kepada pemohon bernama Kamal Al-Haud bernasab, maka batal pula klaim nasab sebagai keturunan Nabi, atau menisbatkan nasabnya kepada Sadat Al-Husaini. Demikian tadi adalah keputusan dari Naqobah Internasional seperti yang ditulis oleh Dr. Yasin Al-Kilidar Al-Radawi Al-Mosawi Al-Husaini, yang menetapkan bahwa nasab Ba'alawi adalah tidak sahih sebagai keturunan Nabi Muhammad. Lihat di dalam Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir, adakah kemuliaan dilihat dari nasab? Tidak ada. Hadis-hadis Nabi dari berbagai macam kitab-kitab hadis, lihat apakah ada kemuliaan yang diajarkan oleh ajaran universalisme Islam itu, bahwa kemuliaan itu berlandaskan garis keturunan nasab. Tidak ada. Al-Quran di berbagai macam ayat mengatakan bahwa kemuliaan itu berdasarkan iman, berdasarkan takwa, ketinggian derajat berdasarkan ilmu. Amal saleh itu yang akan menjadikan seseorang menjadi khairul bariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolong 9 dari Buta Panditalupi Kabupaten Bulukumba. Pembahasan tentang kesahihan nasab Ba'alawi sebagai turunan Nabi besar Muhammad SAW dari jalur Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir sebenarnya sudah lama dilakukan. Jadi bukan saja nanti Kiai Imad yang melakukan penelitian, cuma selama ini Robita lebih memilih diam, tidak menanggapi hal tersebut. Namun isu ini kembali mencuat ke permukaan setelah Kiai Haji Imaduddin Utsman dalam penelitiannya menemukan bahwa klaim Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad adalah tertolak karena tidak ditemukan sebagaimana yang sudah sebelumnya dibahas, bahwa ternyata dari kitab Imam Fahru Rosi itu tidak menemukan nama itu. Oleh karena itu kemudian santer, karena Kiai Imad ini tinggal di Indonesia, otomatis membuat para kaum Ba'alawi kebakaran jenggot. Tetapi jauh sebelum itu sebenarnya Naqobah Internasional dalam websitenya yang bernama Naqabah Al-Asraf At-Talibiin di Al-Alam Al-Islami telah menuliskan tentang batal atau tidak sahihnya nasab Ba'alawi. Ketidakabsahan nasab pemohon Kamal Al-Haud, ketidakabsahan nasab Ba'alawi di Yaman. Klaim Kamal Al-Haud bahwa dia adalah keturunan Husaini. Dia telah mengaitkan silsilah nasab palsunya dengan Alawi Al-Hadrami yang palsu juga. Kami tahu dan semua ahli nasab juga tahu, bahwa ada bukti konklusif yang jelas dan eksplisit untuk membatalkan klaim garis keturunan Alawi, keturunan Sayyidina Ali, dan Al-Hashemi dari Ba'alawi Hadrami. Silsilah nasab mereka, Ba'alawi Hadrami, mutlak dan tidak pernah terhubung dengan silsilah Alawi Al-Hashemi. Klaim mereka, Ba'alawi Hadrami, sudah diketahui oleh seluruh umat, dan itu termasuk klaim dari orang-orang Syiah, tentang kepalsuan dan sumpah palsu terhadap keluarga Muhammad. Sehingga mereka menularkan kepada rakyat tipu muslihat mereka, dengan amanah yang dituduhkan dalam pemikiran mereka yang sesat dan menyimpang. Keluarga Ba'alawi, dan mereka juga disebut Bani Alawi dan keluarga Alawi. Mereka tinggal di Yaman, dan mengklaim menurut dugaan mereka, bernasab kepada Alawi bin Ubaidullah, bin Ahmed, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali Al-Aridi, bin Imam Ja'far Al-Sadiq alaihis salam. Silsilah mereka tidak sah menurut apa yang dinyatakan dalam buku-buku induk tentang nasab. Al-Fahru Al-Razi mengatakan dalam kitabnya Al-Shanjaroh Al-Mubarakah, Ahmed bin Isa memiliki 3 putra, Muhammad, Ali, dan Al-Husain. Dia tidak memiliki seorang putra bernama Ubaidullah. Demikian juga, tidak seorang pun ahli nasab yang mutabar yang menyatakan bahwa Ahmad ibn Isa mempunyai anak yang bernama Ubaidullah. Di antara ulama ahli nasab yang menyatakan hal itu adalah Al-Nasaba Al-Sarif Ibnu Al-Taktaki dalam kitab Al-Ashili, Silsilah Ibnu Muhanna Al-Ubaidli dalam kitab Al-Tazkirah. Mereka semua sepakat akan hal itu, bahwa Ahmad bin Isa tidak memiliki anak bernama Ubaidullah. Hingga Ibnu Anbah yang mencuri kolom silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan mengaitkannya dengan dirinya sendiri dalam kitab Umdat Al-Tolib, setuju dengan mereka. Oleh karena itu, klaim sebagai silsilah keturunan Sayyidina Ali dari Ba'alawi adalah tidak sah dan salah. Dan dengan batalnya nasab tersebut, maka dugaan nasab dari pemohon Kamal Al-Haud, yang mengklaim masih keturunan Sayyidina Ali, dan apa yang disebut oleh Naqobah Lebanon, dibatalkan. Kedua,
ketidakabsahan nasab Ba'alawi dengan bukti sejarah, dan apa yang menjadi kesaksian para sejarawan. Selain apa yang dinyatakan dalam kitab-kitab induk nasab, yang membuktikan ketidakabsahan nasab Ba'alawi, yang dibuktikan oleh para ahli sejarah adalah bahwa leluhur Ba'alawi berasal dari Irak, di mana ketika itu Yaman merupakan lahan subur bagi penyebaran ajaran Syiah, dan mengklaim garis keturunan Hasyemi memberikan kedudukan dan status yang tinggi kepada siapapun yang mengklaimnya. Inilah yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini. Dan banyak orang yang berpura-pura mengklaim garis keturunan Alawi, keturunan Sayyidina Ali, untuk mendapatkan keuntungan darinya, dan untuk mendapatkan kedudukan yang mulia dan prestise di antara orang-orang, dan inilah yang telah dilakukan oleh banyak pemimpin Syiah Imamiyah selama berabad-abad yang lalu. Bahkan saat ini, banyak dari mereka dianggap sebagai referensi dan pemimpin aliran. Sebaliknya, banyak dari mereka telah menjadi rujukan, orang suci, dan gerbang tertinggi untuk bisa sampai kepada Sang Pencipta, ketika mereka mengikuti mereka. Dan jika Anda menelusuri silsilah nasab mereka, Anda akan menemukan mereka yang sampai saat ini dikenal sebagai orang Persia, Hindu, Tatar, Turkmenistan, atau Askenazi. Ulama yang menyangkal klaim palsu nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi adalah Husain bin Abdul Rahman al-Ahdal, yang berkata dalam kitab Tuhfat al-Zaman, halaman 143. Dan Muhammad bin Sulaiman adalah orang yang datang dari Irak ke Yaman, dengan saudara laki-laki atau sepupu, dengan tujuan untuk mendapatkan kehormatan. Keturunannya adalah keluarga Ba'alawi di Hadramaut. Dengan itu, maka Husain bin Abdur Rahman al-Ahdal memperjelas, bahwa kakek Ba'alawi, yang mereka bernasabkan kepadanya, dengan sengaja ingin mendapatkan kehormatan. Artinya, mengklaim kehormatan dan mengklaim nasab yang terhormat. Dan ini disampaikan oleh sejarawan Yaman, Al-Aqwa, dalam kitab Hijr al-Ilm dan Ma'akilah halaman 606, dan dikomentari dalam catatan kaki atas perkataan Husain al-Ahdal. Artinya menasabkan dirinya kepada Ali bin Abi Thalib. Imam Yaman, Mukbil bin Hadi al-Wadi mengatakan dalam kitab Sa'ak al-Zelsal halaman 41. Ada motif bagi mereka untuk mengklaim garis keturunan terhormat ini, yaitu penghormatan orang Yaman terhadap mereka. Yang ini berasal dari Dailam, yang ini dari Irak, dan yang ini dari Madinah. Ketika mereka sampai di Yaman, mereka menemukan orang-orang Yaman memuliakan Ahl al-Bait, dan mereka adalah pembawa klaim garis keturunan yang terhormat. Jadi siapa yang bisa membuktikan kepada kita garis keturunan Abi Al-Fat al-Dailami, yang meninggal pada tahun 444 Hijriyah, yang mengumpulkan tentara dan merusak Sa'ada. Hingga beliau, Mukbil bin Hadi al-Wadi, berkata, demikian pula siapa yang dapat membuktikan silsilah kakek dari keluarga Ba'alawi, keluarga Bait al-Ahdal, dan keluarga Al-Qudimi, karena mereka bertiga meninggalkan Irak. Dia mempertanyakan dan menantang garis keturunan mereka, keluarga Ba'alawi, dalam kitabnya Al-Baits ala Sarhi al-Hawadis halaman 133. Ini adalah apa yang orang-orang mereka katakan. Al-Somai menyebutkan dalam kitab Tarjamat al-Alama Mukbil al-Wadi, manfaat, Syiah menyusup ke Yaman, Al-Hadi datang dari Al-Ras menuju Al-Madinah, dan keluarga Ba'alawi serta keluarga Al-Sakaf datang dari Irak. Dan apa yang mengungkapkan semua episode seruan palsu untuk Ba'alawi menjadi bagian dari garis keturunan Sayyidina Ali, yang merupakan bukti kuat untuk merontokkan narasi Ba'alawi dengan mengklaim bernasab kepada Ali bin Ahmed bin Isa, dan klaim mereka yang bernasab dengannya, serta klaim perpindahannya ke Yaman. Inilah yang masuk dalam warisan sejarah dan pribadi keluarga Al-Kabiji Al-Husaini Al-Najafi, yang bernasab kepada Ali bin Ahmed bin Isa, yang menyebutkan bahwa Ahmed bin Isa, dikatakan bahwa dia telah beremigrasi dari Baghdad ke Indonesia pada tahun 313 Hijriah. Kitab Al-Asyair Al-Arabiyah fi An-Najaf Al-Asrof, oleh Naji Wada'a Al-Saris. Tetapi Ba'alawi mengklaim, bahwa dia hijrah bersama putranya yang diduga bernama Ubaidullah dari Basrah ke Hadramaut. Telah menjadi jelas bahwa kakek moyang mereka, yang mengklaim bernasab kepada Sayyidina Ali, mengklaimnya secara salah, fitnah, dan bohong. Untuk mendapatkan status dimuliakan di antara orang-orang, hingga bahkan kepalsuan dan kepalsuan muncul di pundak mereka. Perlu disebutkan, bahwa klaim palsu dari garis keturunan Al-Husaini ke Ba'alawi datang sangat terlambat, karena kami tidak menemukan dan tidak ada peneliti yang menemukan satu penulis pun, yang menyebutkan dugaan garis keturunan Al-Husaini. Mereka mengklaim bahwa dia hidup di abad keempat Hijriah. Sebelum abad ini, dan sesuai dengan periode waktu di mana mereka mengklaim kedatangan kakek moyang mereka ke Yaman. Yang menunjukkan keabsahan dari apa yang para peneliti sebutkan tentang mereka, bahwa klaim palsu mereka atas silsilah nasab terhormat datang sangat terlambat. Padahal, Ahmed bin Isa,
Yang menyertai ini adalah adanya bukti-bukti relatif dan sejarah yang meyakinkan, yang merontokkan dugaan nasab mereka secara menyeluruh dan terperinci, seperti yang telah kami sebutkan di awal penelitian. Dan dengan membatalkan nasab Ba'alawi kepada pemohon bernama Kamal Al-Haut bernasab, maka batal pula klaim nasab sebagai keturunan Nabi, atau menisbatkan nasabnya kepada Sadat Al-Husaini. Demikian tadi adalah keputusan dari Nakoba Internasional seperti yang ditulis oleh Dr. Yasin Al-Kilidar Al-Radawi Al-Mosawi Al-Husaini, yang menetapkan bahwa nasab Ba'alawi adalah tidak sahih sebagai keturunan Nabi Muhammad.